Awali pagi hari kita dengan tilawatul Quran. Ya, ini live kedua saya ya. Semalam kita ngobrol panjang lebar terkait tentang pendidikan bahasa, belajar bahasa, khususnya bahasa Arab ya. Dari kecil, dari still we born in this world, sejak kita dilahirkan di dunia ini, bahwasanya kita sudah belajar 4 hal yang kita belajar dari bahasa ya. Pertama yang kita latih ya, skill yang kita latih dalam belajar bahasa. Yang pertama itu dari apa? Dari pendengaran, kemampuan dalam mendengar ya. Maharatul istima'. Nah, maka ini parenting bagi orang tua, pasangan muda yang baru yang akan melahirkan seorang baby ya. Tentunya dalam syariat Islam kita diajarkan untuk apa? Mengazankan sebelah kanan dan mengiqomahkan sebelah kiri. Ya, kemudian dilanjutkan dengan di marhaban ya, acara-acara itu sudah tradisi bukan dalam ini, tapi sunnah Rasulullah seperti itu. Kemudian di mulutnya dikasihkan kurma yang sudah dihaluskan oleh kemudian ditaruh di lidah dari si bayi. Ini diantara ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke. Dari surah Ali Imran yang terdiri atas 200 ayat ini ya. Kita sudah baca dari ayat 92 sampai dengan ayat 200 ya. Berarti ada sekitar 108 yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan saya yang membaca dan Anda yang mendengar mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga mohon terus dukungannya, supportnya untuk channel ini ya. Oke, total tayangan berlian kosong, pengikut baru. Oke. Terima kasih sudah bergabung ya. Peringkat harian saya. Oke. Selesaikan 2 tahap untuk membuka peringkat. Oke, tahap kedua. Ini mohon bantuannya, saya belum begitu paham nih ya. The Rising Star, who is it? Insya Allah. Saya di peringkat 99 ini. Kalau di sini peringkat hariannya 99 plus. Oke, ya. Iya, oke lah. TikTok sebagai sebuah media tentunya menjadi pilihan bagi kita ya. Mau pilih yang joget-joget atau pilih yang ini. Tentunya bagi kita umat yang beragama, yang Pancasila di Indonesia, tentunya kita memiliki norma-norma, etika-etika yang harus kita patuhi ya. Dan bagaimanapun ya, tidak semuanya ya, kita yakin tidak ya, kalau semuanya dunia ini isinya orang lurus-lurus saja, pasti itu di luar daripada ya qadarullah seperti itu ya. Tapi pasti akan ada kita temukan orang-orang yang menentang ya, orang-orang yang menentang dari kebaikan, ajakan-ajakan menuju kebaikan, ajakan-ajakan. Waalaikumsalam Novi Adi Robin. Bang Novi, oke, ini tetangga saya ini, tapi beliau lama merantau ini. Kemana nih Bang? Oke, Masya Allah, taqabbalallah ya. Oke, ini belajar live nih Bang. Ya, alhamdulillah sudah tembus 1000 followers ya. Ya Bang ya. Oke, ya gitu ya. Kembali ke tema kita nih dari surah Ali Imran ayat 92 sampai dengan 200 ya. Ada satu tema yang yang menarik menurut saya nih. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang ini kan kita kan ya suka yang dulunya suka musik, suka mabuk-mabukan, itu sudah ini ya. Bahkan sampai membuat kita melanggar dari norma agama ataupun norma sosial ya. Norma sosial. Nah, tentunya hal ini sangat kita sayangkan kalau hal itu terjadi pada diri kita. Maka di sini perlu kita bermuhasabah diri. Ini di pagi hari ini kita bermuhasabah diri ya.
bermuhasabah diri tentang apa sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini, ya. Kepada makhluknya kita manusia ini, ya. Tentunya bagi yang suka masih misalnya menuju ke hal-hal yang negatif, masih terbukakah? Masih terbukakah pintu taubat bagi mereka? Ya, masih terbukakah pintu taubat bagi mereka? Dan ketika mereka bertaubat mendapatkan hidayah, apa yang akan mereka rasakan? Apa akan mereka dapatkan? Nah, di sini akan kita kupas dari ayat ini, ya. Tadi ada satu ayat yang nah ini nih ayat, coba surah Al-Imran ayat 138, ayat 135. Nah, ini nih, ya. Bagi yang masih suka berlaku maksiat atau melakukan kemungkaran, ya, ataupun berlaku yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka di sini apa? Allah memerintahkan kita apa? Wasari'u min alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin, ya. Bersegeralah, ya. Bersegeralah kamu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wa jannatin arduhas samawati wal ard, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Dalam satu hadis Nabi mengingatkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, ya. Takwa itu di sini. Beliau sampai menunjuk 3 kali ke dada. Ada apa di dada sini? Ya, ada apa di dada kita? Oh, ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, ala fa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam dada kita ini ada segumpal daging. Fa idza salat jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu. Jika dia baik, jika dia sehat, daging tersebut yang ada di dada kita ini, maka sehatlah seluruhnya. Wa idza fasadat, dan jika rusak, fasadat kullu, maka rusaklah seluruhnya. Ala wa huwal qalb. Ketahuilah bahwa situ adanya hati. Nah, maka kalau fenomena sekarang kan dalam ayat, kadang hati kita ini apa? Cenderung untuk menuju kepada apa? Kecenderungan menuju kepada menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kita berpikir, kadang kita berpikir secara rasio, menggunakan akal kita. Ini nama tidak ditemukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Berpikir dengan akal. Kadang kita mengedepankan rasio, akal pikiran kita. Kadang kita jarang melatih hati kita. Karena kita ingin mengejar target-target duniawi, tahun ini harus begini, tapi ternyata tidak tercapai. Akhirnya apa? Akhirnya kita melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi pemikiran kita agar bagaimana cara kita berkuasa, bagaimana kita mendapatkan kedudukan, bagaimana kita mendapatkan materi seuntung-untungnya. That's our mind. That's all our mind. Ini yang perlu kita merenungkan, kita bermuhasabah. Waalaikumsalam, ya, Bang. Thank you like-nya, okay, love-nya. Ini ya nantilah hasil UASnya, hasil UAS kemarin, Pak. Oke. Ya, nanti kita itu proses dulu, ya. Insyaallah. Ya. Ini ada mahasiswa saya rupanya nih. Oke. Ya, kadang apa? Kita berpikir dengan apa? Akal kita berpikir dengan rasio, hitung-hitungan materi. Tapi kadang kita lupa apa yang disampaikan oleh seseorang ataupun kejadian-kejadian yang menimpa diri kita itu menyebabkan kita menjauh dari mendekatkan diri kepada ketaatan atau melakukan amal kebaikan, ya. Maka di sini apa? Perlu kita
Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, dan orang-orang yang menahan wal 'afina 'anil nas, atau orang-orang yang menahan amarahnya, wal kazimin ghaid wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan, berbuat kebaikan. Nah, ini ya, satu poin ya. Salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan kebaikan al-ihsan. Ma huwal ihsan? Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Dalam hadis Arba'in, dalam kitab Arba'in ya, suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang yang berpakaian serba putih ya. Kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk, kalau bahasa kitanya, duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa itu iman." Kemudian Rasulullah menjawab dengan rukun iman itu dengan rukun iman yang 6. Ya, kemudian ajarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah mengajarkan tentang rukun Islam yang 5. Kemudian ajarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Atau Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat langsung. You see Allah directly. If only you never see him, ya, ketika engkau tidak melihatnya, surely Allah is watching you. Allah melihat kita. Nah, ini apa yang kita lakukan ini selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah majelis kebaikan, majelis keilmu bagi kita ya. Allah melihat apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini ada sarana yang menjadi asbab munculnya channel saya ini, mudah-mudahan menjadi asbab bagi diri saya pribadi dan juga semua saudara, para followers saya dan juga yang belum bergabung, yang belum memfollow saya, untuk menjadi asbab hidayah. Ya. Nah, tadi kemudian apalagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yaitu apa? Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi anfusahum, fahisha. Ya, fahsya ini kan kaitannya dengan apa? Dengan hubungan antar manusia, kejahatan yang kita lakukan dengan sesama manusia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, perbuatan-perbuatan keji. Maka di sini apa? Apa itu perbuatan keji? Ya, beragam ya. Tadi kenapa? Karena di antaranya apa? Sebabnya kita mengikuti hawa nafsu kita. Au zalamu anfusahum. Nah, menzalimi diri kita. Nah, kadang kita menzalimi diri secara tidak sadar, kita sudah menzalimi diri kita. How? Bagaimana caranya? Yaitu apa? Dengan tidak membaca atau mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita zalim ya. Pada bulan Ramadan, Al-Qur'an kita taruh kita baca, wah, gaspol bacanya ya. But next after Ramadan, oke, saya tanya nih dari yang hadir hari ini nih ya. Ada hampir 200 yang suka ini ya. Koneksi tidak stabil ya. Oke, ya. Sudah sampai di mana ngajinya? I ask you, how about your Quran? Have you read it again after Ramadan? Surely kita tidak apa? Kita melupakan pegangan kita, pedoman kita. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah telah mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima, ya. Coba sebentar, saya ada jejak pendapat, masukkan hingga belum bisa jejak pendapat. Terus yang tadi jejak pendapat teks, jejak pendapat cepat.
Masih belum paham saya. Interaksi, coba interaksi. Ini interaksi terkait dengan buat pertanyaan. Kurang paham saya. Ini masih pemula jadi masih agak bingung nih. Belum ada asisten lagi nih. Oke, berkomentar alat membalik video Anda, hadiah jendela panel hadiah, isi ulang. Oke, ya. Ya. Kita kadang-kadang melupakan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Nah, ternyata luar biasa Al-Quran ini ya. Saya sekarang sedang ada program santri kita, yaitu santri Masjid Al-Muslimin. Kita bukan hanya program tahfidz ya, tapi kita membuka program tahfidz sekaligus terjemah. Jadi anaknya setelah mereka sudah selesai satu juz, kita asking him to translate Al-Quran from Arabic to Indonesia, to bahasa. Ya, translate from Arabic to bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Of course, there is interpretation about translation. Ya, pasti ada beberapa interpretasi terkait terjemahan. But this is normal. We know that the terjemah is many interpretation in this text. Ya. Pasti ada beragam interpretasi. Begitu ya ketika saya menguraikan tentang ini ya, poin yang saya angkat tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. There's many interpretation, tapi saya coba mengurainya dari beberapa tafsir ayat dengan ayat. Nah, ini kan terkait dengan ulumul Quran. Nah, ilmu Quran ini yang membedakan Islam dengan agama yang lainnya dalam melakukan sebuah studi kitab suci ya. Kita ada dalam ulumul Quran ada tafsir ayat dengan ayat, tafsir ataupun nasikh wa mansukh, ataupun tafsir ayat dengan asbabun nuzulnya, dan juga tafsir ayat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. Oke, kembali tadi. Auzalamu anfusahum, kita meninggalkan Al-Quran. We leave our Holy Quran. Ya, padahal itu kita tahu nih sosok Rocky Gerung ya kan ketika di salah satu akun TikTok ya, di akun YouTube itu ya. Anda bisa cek juga di follow akun YouTube saya di akun di dr.imin studio ya. Itu sudah monet dan saya banyak mengkaji tentang zaitun, terus isu-isu kekinian lah ya yang diangkat oleh yang kita angkat ya. Ya. Nah, kembali lagi konteks ini. Yang non muslim saja mereka menemukan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Rocky Gerung saja ternyata ketika disurvei, disidak oleh salah satu YouTubers itu, cewek itu ya, saya lupa namanya. Ternyata beliau di samping membaca filsafat, ya, ngelotok di luar kepala tentang filsafat, ternyata beliau mencoba mengkaji dari Al-Quran. Maka tidak heran ketika dia mengisi di Aceh ya, terkait Aceh tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengangkat tentang isu-isu, bukan isu ya, mengajarkan tentang humanism ya dari khutbatul wada'nya tadi. Ya enggak? Ini khutbatul wada' yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Itu hal yang menarik yang perlu kita. Orang non muslim saja baca Al-Quran. But how kita yang muslim kita melupakan Al-Quran? Why? What's happened? Nah, what's wrong? Kaifa yakunu hadza? Kok bisa begitu? That is the problem. We discuss about the solution. Ya. Maka di sini apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. What we will do? Setelah kita sudah melakukan itu. Fahisha aw zalam. What we will do? Apa yang harus kita lakukan? Madza sana'mal bihadza? Apa? Aw zalamu zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Maka segeralah ingat kepada Allah, fastaghfiru, segera beristighfar. Asking the forgiveness from God directly.
after we do the negative thing, directly to ask Allah to forgive us. Fastaghfiru li dzunubihim. Wama yaghfir dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mampu memberikan ampun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini wala misirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Okay. Ya, that's point. Apa tuh? Walam yusirru ma fa'aluhum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi, tidak meneruskan perbuatan tersebut, segera bertobat, ya, sedang mereka mengetahuinya. Mudah-mudahan ya, in this point kita menjadi poin penting bagi kita segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, asking us forgive us all about our activity is negative thing. Okay? Ini ya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ya. Itulah balasannya. Apa balasannya apa? Ampunan dari Tuhanmu. Ampunan. Halo, ini oke, ini ada keponakan saya dengan hadir. Oke. Sebuah khair sudah ngaji belum ini? Insyaallah. Ya. Oke, ya. Ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Oke, balasan mereka, jazaan mereka apa? Ampunan dari Tuhannya. Tuhan mereka. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka masuk di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Okay, that's point ya. Tapi bagi kaum rasionalis, mereka tidak never believe it or unbelieve that. But mereka mengedepankan apa? Selama melakukan kebaikan, ya sudah, kebaikan itu. Tapi di sini apa? We are as Muslim, we believe that all of our activity that is the result from God at akhirat. Jazaa'um. Oke. Oleh karena itu apa? Untuk agar kita segera merefleksikan diri kita, mentransformasi diri kita menuju ketaatan kepada Allah, yaitu dengan apa? Qad khalat min qablikum sunan, ya. Sudah sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, maka oleh karena itu fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi ini. Ya. Ini sebenarnya ada salah satu ini yang sering saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ini. Ada salah satu sunnah yang kita tinggalkan, ya. Apa tuh? Sunnah untuk traveling, untuk jalan-jalan. Ya, untuk jalan-jalan, fasiru fil ard fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat tuh bagaimana suatu kaum itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Bagaimana kaum 'Ad yang ada di yang sekarang kaum Samud, ini sekarang ini kotanya ini sekarang sedang dibangun ulang oleh pangeran Arab Saudi, ya, Muhammad Salman. Ya. Kita disuruh untuk melihat kenapa suatu kaum itu bisa, bagaimana tahapan satu peradaban itu terbangun, ya, berkembang, kemudian bangkit, sampai pada puncaknya, kemudian hancur, berantakan. Ya. Itu suatu kaum, bagaimana suatu kaum peradaban itu dihancurkan. Ada yang karena disebabkan oleh faktor apa? Faktor kekuasaan, ya, seperti Firaun, enggak. Firaun ternyata kan karena mimpinya itu akhirnya apa? Karena sebab mimpi dia ketemu anak kecil yang akan mengalahkan dia, akhirnya seluruh anak bayi laki-laki dibunuh, ya. Puncaknya ya akhirnya Allah berskenario lain, wa makarallahu wallahu khairul makirin, ya. Kemudian
selain daripada Firaun contohnya, yaitu kaum yang lainnya karena perdagangan, ya. Suatu peradaban akan hancur kenapa? Karena perdagangan, kecurangan dalam berdagang. Atau juga kaum Lut, kaum Lut, ya. Para pelaku Lut, gay, LGBT, ya. Ya, ini apa? Akhirnya apa? Kaum Lut tuh, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. That point kita membacanya fenomena sekarang, ya enggak? Kita begitu masifnya kelompok komunitas ini, ya, kelompok pelangi ini, mereka mempromosikan, mensosialisasikan tentang pelangi, ya. Bagi kita sebagai negara yang Pancasila, yang memilih prinsip ketuhanan, kita tahu, kita sadar bahwasanya ketika hal ini dibiarkan, it very very danger for our country, ya. Bahaya bagi peradaban kita, peradaban Indonesia. Kenapa? Karena akan berdampak kepada hancurnya suatu peradaban. Ya, kalau Eropa mau ini silakan, mereka sejak dari awal sudah meninggalkan agama dari abad pertengahan, ya enggak? Dengan mendapatkan rasio berfilsafat, kemudian mencoba dengan akalnya bagaimana cara hidup yang lebih baik, dengan meninggalkan agama, dengan sekularisasinya, ya. Untuk urusan agama hanya diberikan kepada urusan kelahiran, pernikahan, kematian, sudah, hanya sebatas itu agama bagi mereka. Wilayahnya seperti itu, tidak masuk wilayah tatanan sosial, kehidupan. Akhirnya apa? Mereka menggunakan beragam teori-teori sosial, dari Auguste Comte sampai dengan Rocky Gerung sampai sekarang. Nah, istilahnya kan gitu. Dari era Auguste Comte, kemudian Sigmund Freud dan seterusnya, ya, munculnya tokoh-tokoh teori-teori sosial dengan filsafat misalnya dengan Immanuel Kant, ya, sebagai puncak daripada suhunya. Nah, hanya mengedepankan humanity. Tapi bagi kita umat Islam, ya, ini sebuah yang membedakan kita. Kita perspektifnya, teori beragama kita, perspektif kita adalah menggunakan pendekatan revelation, ya, berdasarkan wahyu. Ini loh petunjuk Al-Quran. But how about the West? Mereka ya bukan kepada Al-Quran, mereka ataupun the Bible, tapi they live the Bible, ya. Tapi mereka mengedepankan filsafat, hasil pemikiran, perenungan. Akhirnya muncullah teori-teori tentang Emil Durkheim, ya, Max Weber, ya. Bahkan mereka sebenarnya menyadari sejak era Emil Durkheim, ya, yang mengangkat tentang Protestan etik, ya, Protestan etik. Mereka menyadari bahwa agama itu sebenarnya berfungsi untuk meningkatkan adab, memotivasi seorang untuk melakukan aktivitas, mengejar materi, mengejar kesuksesan. Agama bukan tidak bisa dilepaskan ansih 100% dari kehidupan manusia, yang hanya dibatasi hanya sebatas kelahiran, pernikahan, kelahiran, dan kematian. No, not only that, like that. Nah, maka apa? Kembali ke tadi apa? Hancurnya satu peradaban. Kita melihat, ya, dengan mengguritanya fenomena pelangi ini jangan-jangan satu indikator, satu indikasi ini akan mengarah kepada hancurnya satu peradaban. Enggak, beragam ini apa? Kalau kita memang peduli, kalau mereka memang peduli dengan kelompok LGBT ini, ya larang mereka, jangan dibiarkan. That's point. Ya. Kenapa? Ya, banyak di di media-media sosial, ya, yang dari sisi saintis, ya, saya juga menulis buku tentang itu, orientasi seksual dalam perspektif kitab suci, ya. Itu bukan dari orientasi seksual itu bukan terbentuk bukan dari takdir, tapi dari lingkungan yang membentuk seseorang itu bisa menjadi seperti itu. Maka di sini apa nih? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan pada Tuhan. Ya, sebelum datangnya azab, kalau sudah muncul azab, ampun dah. Ya enggak? Bukan hanya mereka yang kena, kita juga. Itu kata Zainuddin, ya kan? Iya, lo mau mabuk silakan, duit lo. Ya enggak?
lo yang mabok, lo yang berzina, duit lo. Tapi kenapa kita mengingatkan mereka? Masalahnya bro, yang kena bukan hanya lo, kita juga yang ini kena juga. Nah, kita nggak mau gitu kan. Nah, itulah kenapa kita mengajak wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, ya, yang sudah disiapkan oleh Allah, uiddat, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, kita sambil ngopi dulu. Ini belum ngopi tadi. Sampai dingin kopinya nih. Ya, seperti yang saya promosikan semalam ya. Kita yang mau ke Lampung, kita ada oleh-oleh kopi Lampung ya, silakan di order deh kalau mau order kopi ya. Ya, ini saya ini ngopinya 3 gelas sehari ini. Ini kopi Lampung ya. Lampung kan identik dengan apa? Kopi dan pisang. Oke, ya. Tadi ya. Uiddat lil muttaqin. Ya, kita nih manusia ini sudah memang zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qantar muqazzabin min mazhab wal fiddah. Kita nih di fitrah kita. Kita nih sudah dihias fitrah kita senang kepada apa? Hubbus syahwat. Nafsu kita ini cenderung apa? Minan nisa, pertama ke perempuan, ke wedon. Wal banin sang anak-anak wal qantar muqantar ya. Dengan perhiasan emas, perak, itu kita senang. Sehingga apa? Ketika untuk mencapai hal tersebut kita melakukan beragam upaya, beragam cara. Nah, ini perlu kita apa? Bermuhasabah diri. Perlu warning, perlu rambu-rambu. Gini sajalah, ya enggak? Kita jalan di tol aja lah, yang katanya bebas hambatan. Kita ingin target kita di kilometer 300, kilometer 200. Ya. Kita tidak mau ada yang menghalangi kita, ingin tidak ini tidak ada yang menghalangi kita, laju kita mau suka-suka gue. Tapi kan para petugas sudah memberikan rambu-rambu di jalan, sepanjang jalan. Perhatikan saja sepanjang jalan tol itu kan ada kecepatan maksimal itu 80 km per jam, jaga jarak, ya enggak. Nah, ini semuanya apa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan. Silakan Anda mau kebut-kebutan ini menggunakan kecepatan Anda, tapi ingat, kita ini bukan kita doang yang menggunakan jalan. Ada orang lain. Ya kalau kita ugal-ugalan, yang lain juga kena nantinya. Bikin macet orang lain. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Silakan lo mau mabuk, lo mau korupsi, tapi ingat, kelakuan lo itu merugikan orang lain. Ketika kelakuan kita merugikan orang lain, maka di situ perlu ada apa? Perlu ada punishment, perlu ada hukuman, perlu ada pengingat. Dan perlu diingat ya, wilayah kami hanya apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wilayah kami ini, wewenang kami ini apa? Hanya mengingatkan. Innama anta mudzakir. Ya. Nah, untuk mengingatkan ini kadang-kadang perlu apa? Tidak cukup dari para dai, para ustadz. Maka perlu apa? Kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan politik, kebijakan-kebijakan politik. Semuanya yang dilakukan itu apa? Ya untuk kemaslahatan manusia, agar jalan semuanya. Ya enggak? Silakan yang mau keluar pintu tol mana, silakan. Ya. Rasulullah juga sudah menggambarkan itu. Islam itu seperti jalan lurus. Nanti banyak yang orang menyeleweng belok ke kiri tanpa ada panduan, atau belok ke kanan, belok ke kiri tanpa ada panduan. Akhirnya apa? Keluar dari ajaran Islam. Nah, ini ya. Ini tentunya kita salah satu ajaran yang sering kita lupakan, apa itu? Fasiru fil ard. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak jalan-jalan. Nah, ini artinya apa sih nih? Kita kalau bicara dari ayat ini, sebenarnya kita bisa mengkajinya dari apa? Dari potensi ekonomi. Di sini ada peluang potensi, peluang bisnis. Apa itu? Tentunya sih apa? Terkait dengan traveling. Nah, maka kalau kita dari ayat ini kita bisa mengupas, mengkaji bahwasanya salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk jalan-jalan, untuk melihat, ya enggak, bagaimana
Misi valid. Oke, ada hampir 2 jam ini. Oke, misi valid yang kita misi valid lagi. Kita ada peluang potensi bisnis ya dari ayat ini ya. Bukan hanya di surat Ali Imran ya, di surat Taubah juga banyak. Ya, ada beberapa ayat dari perintah untuk jalan-jalan ini banyak sekali di Al-Qur'an ini ya. Ini kalau perintahnya berulang-ulang artinya apa nih saudara? Berarti ini penting, fasiru fil ard. Ya, ini penting, ini urgent. Kenapa? Kadang hidayah itu kan nggak bisa, tidak cukup dengan kata-kata spin ya, pakli. Ya. Kadang hidayah itu kan jalan muncul tiba-tiba dari aspek kita jalan-jalan, ya nggak? Jalan ke sana, jalan ke sini, bertemu dengan orang ini, orang itu. Akhirnya apa? Oh, akhirnya kita belajar. Oh, orang ini kok bisa seperti ini ya? Kok bisa? Oh, kok saya tiru. Tapi ketika kita akan menirunya, kita mengeceknya dari rambu ya nggak, rambu-rambu itu rambu apa, rambu kita itu petunjuk daripada Al-Quran dan hadis yang selalu disampaikan oleh para dai, para ulama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ya ini ya, berarti di sini apa, ada potensi ekonomi ya, ada potensi ekonomi bagi kita umat Islam, ataupun yang jarang ini dimaksimalkan, apa itu, perintah untuk membuat untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalannya bukan hanya jalan-jalan ke ziarah makam wali saja ya. Ya ini ya. Ya kadang kita ini tujuan orientasi ibadah kita ini hanya materi, ya enggak? Maka kata Buya Razi itu kan, jangan sampai salawatan kita ini salawat onta, atau salawatnya salawat pajero, ya enggak? Kita bersalawat banyak, memperbanyak salawat hanya niatnya untuk mendapatkan pajero. Enggak, itu kecil sekali, murah sekali kalau hanya orientasinya materi, ya enggak? Tapi kita bersalawat ini adalah untuk mendapatkan rahmat, ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa, syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Nah, tentang lagi-lagi tadi apa, akal kita, orientasi pemikiran kita ini ada materi. Kita melakukan ini zikir panjang-panjang apa, agar ini kita berziarah ke makam wali ini dia apa, agar laris dagangannya. Nah, ini muskilah, hadir muskilah. Nah, ini muskilah ya bagi para pelaku bisnis ini, banyak fenomenanya. Ya. Ziarah ke makam wali ini tujuannya apa? Agar minta berkah untuk agar dagangannya laris. Jangan sampai seperti itu. Ibadah kita bukan hanya orientasi ke materi, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho, ketika Allah suka, maka tangan kita akan menjadi tangan Allah. Penglihatan akan menjadi penglihatan Allah. Langkah kita akan menjadi langkah ketaatan kepada Allah. Dan insyaallah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi baginya ya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak terduga-duga dari seberagam pintu solusi ya. Oke. Nah, ini that's point ya dari surat Ali Imran yang tadi sudah saya bacakan dari juz 4 dari surat Ali Imran ini, Al-Quran ini, menjadi perenungan bagi kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ini menarik nih. Ayat ini ditutup dengan apa redaksinya? Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ya. Inilah Al-Qur'an ya. Hadza, dari apa yang kita uraikan di atas ini sama, sebagai huda yang ada dalam Quran ini, sebagai penjelasan bagi manusia. Ya, sebagai penjelasan, keterangan bagi kita. Jadi harus kita jalankan. Ini kopiannya kok miring jadi ala Gus Dur. Ya, harus kita jalan. Hadza bayanul linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Nah, ini poin ya. Hadza bayanul linnas, Al-Qur'an ini bukan hanya kalau kita menjalankan hal ini manusia ya.
kalau menjalankan ini bukan ini ya, ini kan kalimat yang digunakan, kata yang digunakan, bukan kalimat, kata yang digunakan di sini adalah kata manusia. Manusia ini berarti kan global, bukan hanya yang muslim, yang beragama Islam, tapi seluruh umat manusia. Ya. Kalau kita segera bertobat, menuju taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan segala bentuk fahsya atau kezaliman yang kita lakukan. Kemudian kita untuk melakukan itu kita bertraveling, kemudian membuat ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai penjelasan bagi kita, wahudan, dan sebagai petunjuk, dan juga wa mau'izah sebagai nasihat, ya, nasihat bagi kita untuk selalu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, that's point. Ya, that's point. I taught you about dari ayat ini, hadza bainas wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ya, dan janganlah kamu merasa lemah. Ya, bagi kadang-kadang kita apa ini? Ketika berhijrah, ya, banyak itulah godaan setan. Kita juga perlu wanti-wanti nih ya. Kita jangan sampai lupa bahwasanya iblis, setan itu kontraknya sudah sampai hari kiamat. Ya, dia akan menggelincirkan manusia. Itu sudah kontraknya, udah SOP-nya, standard of operation-nya. Dan proposal itu sudah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kau sesatkan umat manusia, tapi kau tidak akan mampu menyesatkan orang-orang yang ikhlas. That's point. Nah, ini gaya ini nih, Refli Harun nih. Ya, that's point penting, ya. Silakan Anda melakukan ini, tapi harus renungkan, ini ternyata tidak sesuai dengan tuntunan agama. Berarti ini adalah bisikan setan. Anda dengan jabatan mau korupsi, silakan, tapi perlu renungkan, ini tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan tuntunan. Berarti ini adalah bisikan setan. Ya, syahwat tadi, ya. Nah, ini perlu kita ya. Ketika kita memutuskan berkomitmen untuk kembali ke jalur menuju ketaatan, ya, rutenya itu rute menuju ketaatan, jangan takut, jangan khawatir, banyak tantangan kan, banyak ini di beberapa channel YouTube ya, itu kisah-kisah orang-orang yang berhijrah, ya, dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam berhijrah. Itu apa? Terutama khawatirnya apa? Terkait dengan finansial, terkait ekonomi. Ternyata kenapa? Allah memberikan solusi yang tidak terduga-duga, yang di luar nalar, ya sebenarnya bukan di luar nalar sih, yang hitung-hitungannya masuk di akal gitu. Tapi kan kadang kita ini apa? Lagi-lagi saya bilang, kita nggak ikhlas melakukan itu. Ya, kita hijrah ini ikhlas tidak? Jangan-jangan hijrah kita ini bukan karena Allah, bukan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghindarkan hal-hal yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Karena ya ada hal-hal duniawi yang kita kejar. Jangan hanya seperti itu, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Janganlah kamu bersedih hati, ya. Sebab kamu paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar beriman. That's point yang perlu kita renungkan bersama, ya. Inilah poin penting yang harus kita pahami dari hal ini, ya. Pahami dari hal ini bahwa inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan ketika kita ingin berhijrah. Segera bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Nah, ini tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Maka di sini apa? Untuk merefleksi diri kita ataupun menjaga komitmen kita, itu perlu kita berjamaah melakukan hal ini. Perlu sebuah komunitas, ya.
berhijrah dari komunitas yang lama yang negatif kepada hal-hal yang positif, ya. Tentunya di sini apa? Pasti akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi, ya. Ketika kita keluar dari zona yang meninabobokan kita dari bagus Anda telah menyiapkan live selama 90 menit, jangan lupa beristirahat. Wow, tapi kan sini perintahnya 120 menit nih, berarti kurang 30 menit lagi. Aduh, jangan lupa beristirahat katanya. Oke, ini saya istirahat dulu sebentar, minum dulu. Oke. Nah, that's point ya yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini, ya. Ini pengalaman live pertama. Ini maksudnya apa sih ini? Penonton teratas. Oke, ada sudah 235 yang suka, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Kalau semalam 400-an, sekarang 235. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi berkah, menjadi ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi valid 1 hari. Oke, ya. Oke, ya ini saya kira itu ya pembahasan kita, kajian kita, perenungan kita dari ayat ini dari surat Ali Imran, juz 4 dari Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ini nih ya. Sebagai penutup, iyamsaskum qarhun qad masal qaum qarhun misluh wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wa alimallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, ayat ini tutup dengan dan janganlah dan jika kamu pada perang Uhud, ya tentunya mendapatkan luka, maka mereka pun mendapatkan pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa dan merasa kejayaan dan kehancurannya. Kami pergilirkan di antara manusia agar mereka apa di sini apa ini kok gelap ini ya, agar mereka mendapat pelajaran dan agar mereka membedakan orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu jadikannya goseng sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Oke, ya, ini that's point yang dapat kita renungkan dari dari Al-Quran surat Ali Imran ini, ya. Kita don't worry, ya, wala tahinu wala tahzanu, don't worry, ya. Ketika kita berkomitmen untuk berhijrah menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan solusi-solusi yang kadang kala di luar nalar kita. Nah, disitulah kita meyakini sebagai seorang muslim, ya, untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa bersama-sama, kita berselawat bersama-sama, ya. Kemudian ayat hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya.
Oke, sekali itu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Oke, itu terkait dengan kajian di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sambil sarapan pagi. Haha. Sini ada biskuit, roti mari, sarapan. Ya. Jadi ada salah satu video saya yang viral itu tentang ya ada video kapal pesiar, kapal pinisi ya. Nah, itu alhamdulillah hari Minggu posisi follower saya itu 535. Nah, di posisi masih kelima dan alhamdulillah semalam hari Senin malam itu jam sore maghrib itu sudah di posisi 1000 ya. Dan sekarang entah sudah berapa. Silakan yang belum klik follow mengikuti, silakan untuk memfollow ya. Ya. Ini kopi kemasan dia cukup modern ya. Mas Pemos Lampung ya, dapat Anda order nantinya. Atau juga ini kopi kampung, ini kopi Lampung Barat ya, Lampung Barat diproduksi PT Sanum Indah Pertama Lampung Indonesia, komposisi biji kopi ya. Ini sudah ada logo halalnya, tapi masih pola yang lama ini, logo halalnya ini ya. Nanti kita sarankan untuk mengajukan logo yang baru ya. Ini artikel knowledge Lampung, ini juga belum ada logo halalnya nih, biji royal ini ya. Ini pemerintah kita ya itu sedang menyarankan untuk badan pengelolaan produk halal ya. Oke ya, saya itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi nanti malam lah insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa sarapan dengan kopi.